tahun 1990 ini produksi dari bahan bakar migas itu meningkat dari 8.000. Pembicara pertama adalah Pak Dr. Alen Kurniawan. Ini sekilas tentang biodata beliau. Ini satu-satunya pembicara yang paling ganteng ini pada pagi hari ini. Ya, beliau S1-nya dari bulan Agustus 2000 sampai 2005 ya, dari Teknik Lingkungan Universitas Trisakti. Kemudian 2008 sampai 2010 beliau mengambil S2-nya di ITB ya, di Teknik Lingkungan, khususnya tentang Pollution Prevention and Control. Dan baru saja beliau lulus tahun lalu dari S3-nya dari Doctor of Engineering dari Sejong University Seoul dari Korea ya, tentang Environment and Energy ya. Beliau fokusnya untuk riset ya, keahliannya di bidang water and wastewater treatment process, modeling and plant design. Kemudian juga ya topik tambahan ya, riset tambahan yang beliau tekuni mediasi proses and solid waste management ya. Nah, saat ini beliau ini sebagai sekretaris program Magister Teknik Sipil dan Lingkungan ya di ITB. Bapak Ibu sekalian juga yang tertarik untuk melanjutkan studi di Magister Program Teknik Sipil dan Lingkungan ya, bisa mendaftar di IPB. Nah, nanti bisa kontak langsung dengan Pak Alen ini karena beliau sebagai sekretarisnya. Ya, saya kira mungkin itu perkenalan singkat tentang Pak Alen. Untuk selanjutnya saya persilahkan Pak Alen untuk menyampaikan materinya. Masing-masing pembicara mendapat waktu 30 menit ya. Mohon bisa on time ya. Saya persilahkan Pak Alen. Oke, ini topik awal dari webinar ketiga dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Saya akan membahas tentang aspek dasar sekali tentang apa sih aktivitas pertambangan itu ketika kita membangun atau melakukan proses pertambangan, pasti itu terkait juga dengan namanya kualitas lingkungan. Bisa terjadi perubahan kualitas lingkungan yang bisa menyebabkan degradasi lingkungan itu sendiri gitu. Nah, saya di sini selaku narasumber pertama, perkenalkan nama saya Alen Kurniawan. Saya dari Divisi Teknik Lingkungan di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan IPB. Seperti itu. Tadi sudah diperkenalkan di awal oleh moderator. Nah, ini ada pendahuluan dulu. Jadi pendahuluannya adalah apa sih itu mohon maaf. Apa sih itu pertambangan? Pertambangan itu cakupannya luas sekali ya, mulai dari penelitian, pengelolaan, termasuk juga ekskavasi, lalu ada penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Dari sini pun kita bisa mencakup proses dari pertambangan tersebut, yaitu dari sisi konstruksinya, lalu pengolahannya, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pasca tambangnya. Di sini namanya kegiatan reklamasi. Kutipan ini saya ambil dari Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 yang saya gabungkan dengan pengertian dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi di sini pertambangan ini merupakan sektor yang sangat strategis sekali untuk pengembangan pemasukan devisa negara sebenarnya. Di sini di Indonesia umumnya kaya sekali dengan namanya sumber daya alam. Karena kita di sini salah satunya yang pernah saya baca adalah kita ini merupakan sumber bahan bakar fosil dunia. Salah satunya adalah batu bara. Batu bara sekarang kita adalah, kalau tidak salah, nanti mohon dikoreksi oleh Bu Asyani, mungkin Bu Leni ya, kalau tidak salah adalah peringkatnya adalah kedua terbesar di dunia. Seperti itu. Nah, ini jenis-jenis barang tambang. Menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 1967
tentang ketentuan pokok-pokok pertambangan, jenis-jenis pertambangan itu dibagi menjadi 3, yaitu ada golongan A, B, dan C. Gitu. Nah, golongan A ini kita masukkan ke kategori yang namanya barang tambang strategis, seperti misalnya batu bara, minyak bumi, ada nikel, tembaga. Jadi biasanya ini dikategorikan sebagai apa namanya kapasitasnya yang dominan di Indonesia, seperti itu. Lalu golongan B adalah dalam masuk kategori barang tambang vital. Nah, di sini masuk kategorinya yaitu emas, perak, platina, tembaga, intan, belerang, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah golongan C, yaitu barang tembaga yang dikelola oleh swadaya, oleh masyarakat. Contohnya adalah kaolin, fosfat, itsum, mangan, dan sebagainya, seperti itu. Jadi sampai sekarang kategorinya ada 3, tapi saya belum update lagi yang terbaru dari undang-undang mungkin tahun 2015 ke atas, apakah penggolongan ini memang sudah berubah atau tidak, seperti itu. Lalu untuk barang tambang mineral dan batu bara sendiri, karena memang di sini mineral dan batu bara di Indonesia ini merupakan salah satu komoditas produksi terbesar di Indonesia. Selain itu adalah minyak bumi. Nah, peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba ya, ini dibagi menjadi 5. Ada beberapa pendapat yang mengasumsikan sebenarnya barang tambang mineral dan batu bara itu dibagi menjadi 2. Ada logam dan non-logam. Tapi di peraturan pemerintah di PP nomor 2 tahun 2010 ini dibagi ada 5. Pertama adalah mineral radioaktif, contohnya adalah radium, thorium, uranium, dan lain-lain. Lalu ada mineral logam, contohnya litium, berilium, magnesium, kalium, dan lain-lain. Berikutnya mineral bukan logam, jadi macam-macam ya, ada intan, korondum, grafit, arsen, pasir kuarsa, ini termasuk dalam kategori mineral bukan logam. Lalu ada kategori batuan. Batuan ini cukup banyak di Indonesia, ya, terutama di daerah Pulau Jawa bagian selatan, ini salah satu komoditas batuan terbesar, terutama batuan kapur. Nah, ini contoh batuan ini adalah pumice, tres, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diotom, dan lain-lain. Dan terakhir adalah batu bara. Nah, batu bara ini komoditasnya, lokasi pertambangannya ini berada di daerah Sumatera dan Kalimantan. Ini ladang terbesar batu bara kita di Indonesia. Nah, jenis batu bara ini dibagi menjadi 3, ada bitumen padat, batuan aspal, batu bara, dan gambut, gitu ya. Nah, ini menurut Thomson and Thorpe tahun 1999, grup mineral ini dibagi menjadi beberapa tipe. Jadi ada tipenya mulai dari sulfit, ada sulfat, ada native element, ada halidates, ada carbonates, ada hydroxide, dan lain-lain. Nah, ini peruntukannya macam-macam sekali. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya, ada untuk misalnya untuk food gold, ada plaster, ada salah satu bahan untuk pensil, ada yang sifatnya untuk katalis juga untuk proses aktivitas yang lain, ada juga untuk semen, Portland, gitu ya. Nah, ini beberapa elemen-elemen yang cakupannya memang lumayan besar, gitu ya. Tapi di Indonesia kecenderungannya adalah nanti kita bisa nanti dari apa namanya dari ESDM bisa lebih banyak berkomentar tentang hal ini. Yang paling besar adalah komoditasnya adalah batu bara maupun migas, seperti itu. Nah, ini fakta tahun 2016, ini fakta di dunia, bahwa peningkatan dari coal atau energi dari coal ya, ini meningkat dimulai tahun 1840 hingga tahun 1991, ya, ini signifikan sekali meningkat setelah era Perang Dunia Kedua selesai. Penggunaan dari bahan bakar, terutama dari coal, ya, ini meningkat sangat drastis sekali. Nah,
Untuk di dunia, peningkatan dari produksi tambang coal atau batu bara ini dipegang oleh Cina. Cina ini sekitar hampir sekitar berapa ya? Sekitar 45%-nya dari produksi batu bara di dunia. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu permasalahan baru ya, karena apabila tidak ditangani dengan baik, gitu ya, pertambangan batu bara terutama ini bisa menciptakan efek dari degradasi atau penurunan kualitas lingkungan seperti itu. Nah, ini fakta yang berikutnya, penggunaan dari energi untuk sekarang ini hampir 40% ini digunakan untuk electricity. Ya, apapun juga, misalnya dari oil, dari natural gas, ini biasanya diperuntukannya untuk listrik. Oke. Lalu ini peningkatan ini cukup drastis sekali. Anda Bapak Ibu bisa lihat dari tahun 1990 ini produksi dari bahan bakar migas itu meningkat dari 8.700 sekian ya hingga ke 15.000 seperti itu ya. Nah, ini hampir 40%-nya ini dihasilkan dari oil. Oil itu 40% digunakan untuk energi, sumber energi, terutama untuk produksi dari listrik. Nah, ini kondisi umum migas dan batu bara di Indonesia, karena ini salah satu pertambangan utama di Indonesia. Ya, saya dapatkan informasi ini dari ESDM. Jadi dari tahun 1966 produksi minyak bumi itu terus meningkat. Tapi Bapak Ibu bisa lihat di sini peak dari minyak bumi ini trennya mulai menurun karena seperti yang kita ketahui bersama minyak bumi ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan membutuhkan proses pembentukan yang sangat lama, sedangkan kita memproduksinya sangat besar. Gitu ya, sangat dieksploitasi besar-besaran, terutama dimulai dari tahun 1966 sampai 1980. Sehingga peak-nya itu Bapak Ibu bisa lihat untuk minyak bumi itu ada di tahun 1977 dan 1995 dan berangsur-angsur itu menurun. Ya, ini datanya sampai tahun 2014 itu menurun cukup signifikan sekali. Di salah satu sisi produksi gas bumi ini masih dikategorikan masih dalam kondisi yang cukup stabil walaupun sudah dalam kategori stasioner atau stabil gitu ya. Jadi tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, bagaimana dari sisi batu bara? Perbandingan batu bara, minyak bumi dan gas bumi ini bisa dilihat dari sini bahwa batu bara di Indonesia itu terus meningkat produksinya. Ya, mulai dari tahun 2010 itu di angka 3.100 ya, hingga ke tahun 2014 7.200. Nah, batu bara ini digunakan sebagai sumber energi. Biasanya ke arah listrik, PLN biasanya masih menggunakan sumber dari batu bara, ya, dan aktivitas kegiatan yang lain. Nah, di sini gas bumi maupun minyak bumi ini sudah cukup stagnan sekali dan cenderung untuk menurun, terutama minyak bumi. Seperti itu. Lalu ini saya overview, saya tidak membahas bagaimana penanganan dari limbah batu bara atau limbah pertambangan, karena itu ada sesinya lagi. Jadi saya hanya introduksi saja kondisi pertambangan kita di Indonesia seperti apa. Nah, ini pertambangan terbesar di Indonesia itu sekarang adalah batu bara. Batu bara terutama difokuskan lokasi pertambangannya paling besar yaitu di Pulau Kalimantan, terutama di Provinsi Kalimantan Timur. Ya, tambangnya sangat besar sekali, sumber dayanya juga sangat besar sekali. Di situ dihasilkan 52.000 juta ton, seperti itu, miliar ton. Sorry, juta ton ya, juta ton, seperti itu. Kedua yaitu di Sumatera. Sumatera ini juga hampir sama, tapi memang belum dieksplorasi cukup besar seperti layaknya di Kalimantan. Karena biasanya Sumatera ini masih fokusnya adalah produksi minyak bumi, terutama di Provinsi Riau, ya, di Blok Rokan
Nah, ini di Sumatera ini hampir sama sebenarnya cadangan dari batu bara, yaitu 52.000 juta ton. Dan untuk daerah-daerah lain ini hanya sedikit ya, terutama di Pulau Jawa, ini hanya 14,21 juta ton, jadi sedikit sekali gitu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa penyebaran dari apa namanya fosil atau sumber dari zaman purba dulu itu memang tersebar di antara Pulau Sumatera maupun Kalimantan, seperti itu. Nah, ini pertambangan terbesar di Indonesia kedua, yaitu migas. Migas ini terkonsentrasi lebih banyak di Pulau Sumatera dan Kalimantan juga, gitu ya. Terutama di Pulau Sumatera bagian tengah ini mencapai 3.800 barel per hari, seperti itu. Di Kalimantan pun juga sama, di Kalimantan Timur. Jadi kalau misalnya ada peserta dari Kalimantan Timur di sini, ini wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Juga dari Riau ya, Riau ini dari migas ini juga luar biasa kaya akan sumber daya alam dan sudah dieksplorasi gitu ya. Nah, untuk di Pulau Jawa sendiri ada di Blok Cepu ya produksinya yang saya catat dari sampai tanggal 30 April ini, mohon maaf bukan kedua, ketiga yaitu emas dan tembaga. Fokusnya untuk produksi emas itu ada di Pulau Papua, yaitu di pertambangan Grasberg di daerah Mimika. Mimika ya. Kabupatennya Mimika, jadi ya ibu kotanya Mimika. Nah, itu berada di ketinggian yang di atas kalau tidak salah 3.000 meter di atas permukaan laut. Ya, di sini dihasilkan sumber cadangan emas terbesar di dunia dan juga sumber cadangan tembaga ketiga terbesar di dunia. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa satu bukit ini bisa betul-betul dibongkar sehingga terciptalah suatu lubang untuk pertambangan untuk mengambil dari apa namanya kandungan emas maupun tembaga di situ. Nah, di sini ini Indonesia sudah mendapatkan semacam apa namanya pembagian dari apa namanya dana dari pertambangan ya. Jadi ada pembagian 51% itu masuk ke devisa Indonesia. Sebelumnya adalah perusahaan asing, terutama dari Amerika Serikat. Itu semuanya hampir sebagian besar masuk ke Freeport seperti itu. Nah, ini kaitannya antara pertambangan dengan pencemaran. Jadi ini agak dilematis juga ya sebenarnya. Jadi kita membutuhkan pertambangan, mau tidak mau. Karena apa? Dengan pertambangan devisa negara, ya pemasukan negara itu meningkat secara signifikan. Kita bisa mengekspor apa namanya barang tambang tersebut ke luar negeri, ya itu mendatangkan devisa. Tapi di salah satu sisi ini menjadi masalah adalah alam. Alam berubah total. Oleh karena itu penerapan teknologi antara manusia sebagai objek dari pengelola alam dan alamnya sendiri itu harusnya berkesinambungan. Harus ada prinsip sustainable development di sini. Namun kadang-kadang di Indonesia tidak seperti itu, Pak, Bu. Jadi kita tuh masih termindset oleh bahwa kita manusia itu adalah sebagai objek, bukan sebagai bagian dari alam. Sehingga apa? Di sini timbullah namanya limbah. Limbah itu terexposure itu apa ya? Terbuang ke udara, ya, ke media padat, ke tanah, ke cair, ya, sehingga apa? Di sini akan timbul ketidakseimbangan proses self purification. Jadi self purification proses itu adalah proses kemampuan lingkungan untuk mengembalikan kondisinya seperti semula. Jadi lingkungan itu sebenarnya punya kemampuan itu. Tapi karena limbah terus masuk ya ke lingkungan, sehingga apa kemampuan itu menjadi terbatas, sehingga apa tidak mempunyai kemampuan lagi. Dari situ timbullah namanya pencemaran lingkungan. Ini menjadi concern kita di sektor pertambangan ya, terutama bagaimana sektor pertambangan tetap ada, tapi juga kita juga harus memikirkan bagaimana untuk mencegah supaya lingkungan tersebut tidak tercemar secara berat, gitu ya.
Nah, pencemaran lingkungan ini apa sih sebenarnya keterkaitan masalah lingkungan ini? Pertama, ini bisa kita kaitkan juga dengan tambang. Jadi overpopulasi, overkonsumsi, dan penyebaran yang tidak merata itu menyebabkan kita membutuhkan adanya semacam income. Negara terutama income. Income ini dicari dari mana? Macam-macam sektornya, multisektor. Tapi salah satunya adalah dari sektor pertambangan itu sendiri. Nah, dari sektor pertambangan itu sendiri apa? Kita mengeksplorasi sumber daya alam di sini. Tapi di sini ada kalanya kita tidak memprediksi bahwa kemampuan alam pun ada batasnya. Sehingga apa? Ada keterbatasan dan kualitas dari lingkungan itu sendiri. Lalu ada kecenderungan kita untuk mengeksplorasi secara terus-menerus, tidak diprediksi, tidak mempunyai planning, ya sampai di mana ini semua akan berakhir, sehingga apa? Dieksplorasi alam sehingga pencemaran dan kerusakan lingkungan itu terjadi. Dan itu sudah banyak terjadi di Indonesia seperti itu. Nah, ini dampak dari kerusakan akibat proses pertambangan. Ini step-stepnya bisa Bapak Ibu lihat. Jadi pertama adalah proses dari pertambangannya itu sendiri. Jadi dari proses eksplorasi maupun extraction, ya. Lalu ini menghasilkan apa? Ini menghasilkan environmental effect-nya, yaitu mining accident atau apa namanya, bencana lingkungan atau disturbed land atau ketidakseimbangan lahan. Lalu ada hazard health, jadi keracunan pada kesehatan gitu ya. Dan Bapak Ibu bisa lihat di sini. Lalu ada step berikutnya adalah processing atau proses. Di sini ketika eksplorasi sudah diambil, lalu itu apa? Barang komoditas tambang tersebut akan diproses. Nah, pada saat proses itu kan kita membutuhkan adanya namanya transportasi, ada membutuhkan namanya peralatan atau fasilitas manufacture, lalu ada lagi purifikasinya dan lain-lain. Nah, ini pun pasti menghasilkan efek yang cukup signifikan untuk limbah, yaitu solid waste ya atau limbah padat, ada noisy, ada soil pollution dan lain-lain. Nah, yang terakhir ini ada use. Use ini sifatnya adalah untuk transportasi dan transmisi yang akan dialirkan menuju ke konsumen. Nah, ini pun di sini ada efeknya. Jadi sangat banyak sekali efek-efek yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan apabila kita tidak apa namanya, tidak menggunakan prinsip maupun etika lingkungan di sini. Seperti itu. Nah, ini dampak batu bara, karena batu bara di sini salah satu komoditas terbesar di Indonesia. Batu bara ini dari, saya ambil istilahnya dari National Geographic Indonesia tahun 2010. Ya, batu bara ini adalah bahan bakar terkotor. Gitu. Koreksi saya nanti ya Bu Aseani ya, Bu Leni. Batu bara adalah bahan bakar terkotor. Saat dibakar otomatis melepaskan banyak karbon dioksida. Karena hasil pembakaran dari batu bara ini menghasilkan CO2. Nah, CO2 yang terakumulasi dalam jumlah yang cukup banyak ke udara itu menghasilkan salah satu efek dari pemanasan global. Nah, untuk di dunia sekarang, efek dari pemanasan global itu dihasilkan produksi apa namanya CO2 itu dihasilkan oleh Cina. Cina ini adalah produksi nomor 1 terbesar batubara di dunia. Dan ini mengakibatkan salah satu berkontribusi terhadap peningkatan pemanasan global. Gitu. Nah, ini efek-efek dari proses batubara bisa dilihat di sini, bisa dihasilkan debu, dust, solid waste, sludge, ya, lalu ada macam-macam di sini. Nanti akan dijelaskan di detail pada sesi yang kedua, ya. Nah, ini semuanya ini akan terakumulasi ke lingkungan, ya, partikel dan lain-lain terakumulasi ke lingkungan, baik itu ke udara, padatan maupun cairan, semua itu terakumulasi dan bisa menyebabkan terjadinya pencemaran. Gitu. Nah, ini dampak minyak bumi. Minyak bumi ini juga salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia karena membutuhkan adanya pembakaran. Pembakaran ini menghasilkan CO2. Lalu ada proses namanya ekstraksi. Ekstraksi itu dihasilkan dari proses apa namanya ekstraksi minyak, ya. Ekstraksi minyak ini digunakan untuk apa namanya
untuk memisahkan atau menseparasi minyak dan air gitu ya. Kita namakan istilahnya adalah demulsifier. Nah, demulsifier ketika dibuang ke lingkungan itu menyebabkan salah satu komponen yang sulit untuk diturunkan, degradasi apabila tidak diolah seperti itu. Dan itu salah satu dampak dari minyak bumi. Lalu ada limpasan minyak bumi gitu ya. Pada saat proses eksplorasi atau eksplorasi ya di sumur-sumur ladang, itu pasti ada limpasan minyak yang tumpah ke media tanah. Mau tidak mau itu pasti ada. Sehingga apa? Umumnya minyak bumi ketika sudah ditutup misalnya ya, atau pasca sebelum ditutup, itu biasanya kita akan buat semacam site assessment dulu. Ini perlu nggak? Pasti sebenarnya bukan perlu lagi. Pasti harus diremediasi. Bisa dengan bioremediasi atau proses-proses yang lain. Lalu ada tumpahan minyak. Tumpahan minyak ini juga cukup banyak kasusnya di dunia. Yang paling fenomenal sekali kejadian di Teluk Meksiko tahun 2010-an kalau tidak salah ya. Nah, itu sungguh luar biasa, bencana alam yang cukup signifikan sekali. Sehingga ketika itu Amerika Serikat membutuhkan mengeluarkan dana yang luar biasa banyak untuk mempurifikasi kembali Teluk Meksiko tersebut. Tumpahan minyak dalam skala kecil itu banyak juga terjadi, terutama di sekitar ladang-ladang offshore, ya seperti itu. Lalu dampak lingkungan terhadap polusi udara dan kebisingan. Nah, kebisingan itu diciptakan dari peralatan ketika pada saat kita menggali atau mengeksplorasi sumber daya alam yang berada di dalam tanah. Itu melalui proses peledakan biasanya. Nah, proses peledakan ini yang justru akan merusak struktur daripada tanah itu sendiri, maupun juga dihasilkan partikulat dalam jumlah yang luar biasa banyak, sehingga menciptakan debu atau partikulat ini yang bisa menyebabkan terjadinya pencemaran udara, yang efeknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat apabila memang tidak mempunyai jarak yang aman dengan jarak dari pusat eksplorasi tersebut. Lalu ada dampak lingkungan, yaitu kontaminasi air. Ya, Pak. Kenapa, Pak? 3 menit lagi. 3 menit lagi. Oh, 3 lagi. menit lagi ya. Oke, ini dampak lingkungan. Wah, 3 menit lagi ya. Mohon maaf, Pak. Kontaminasi air. Mohon maaf, ini saya karena ini ya selalu suka cerita, jadi seperti ini. Oke, saya persingkat. Kontaminasi air seperti ini, sumber daya air, Bapak Ibu bisa lihat kontaminasi ini mengalir ke aliran dan membahayakan kehidupan akuatik. Jadi ini biasanya disebabkan oleh adanya sulfur dari batu bara yang bereaksi dengan oksigen. Jadi bisa menyebabkan ini adanya zat warna di dalam air, sifatnya karsinogenik, mutagenik, dan lain-lain, yang sifatnya bisa menjadi B3. Lalu ada dampak lingkungan perpindahan satwa liar, karena adanya ekskavasi tanah di situs tambang, itu menyebabkan adanya perpindahan atau mobilitas dari hewan tersebut ke daerah yang lain, sehingga merubah ekosistem di daerah asal, seperti itu. Berikutnya dampak lingkungannya itu erosi dan sedimentasi. Kelebihan dari batu dan tambang kadang-kadang dibuang dalam tumpukan yang cukup besar, yang dinamakan dam. Pembuangan air dari proses eksplorasi yang melalui dam itu apabila dam tersebut tidak terlindungi, itu akan mengikis dan membawa sedimen itu masuk ke sungai, seperti itu. Lalu dampak lingkungan berikutnya adalah degradasi tanah. Nah, degradasi tanah ini sering sekali terjadi karena memang lapisan tanah bagian atas itu kan diambil. Itu ada lapisan yang kaya sekali dengan unsur hara. Nah, karena diambil lalu tanpa melihat kembali itu dicampur lagi dengan lapisan di bawahnya. Sehingga apa? Degradasi tanah terjadi penurunan nutrisi di lapisan tanah, gitu ya. Ini menjadi permasalahan berikutnya. Lalu ada penurunan elevasi tanah. Di sini terjadi akibat tidak memperhatikan sisi keamanan, itu terjadi namanya tenggelamnya wilayah-wilayah pada tempat eksplorasi tersebut. Lalu dampaknya ada lagi kebakaran pada lapisan bawah tanah pertambangan. Ini biasanya dieksplorasi pada batu bara. Ada satu momen ketika
batu bara itu terbakar dan itu sulit sekali untuk dipadamkan, bisa puluhan tahun. Nah, ini perubahan metode yang harus kita lihat di sini bahwa apabila kita tidak menerapkan sistem environmental development di sini, ini produksi daripada migas, ya, barang tambang itu akan meningkat. Ini bisa dilihat dari posisi poin A. Sedangkan untuk poin C, apabila kita merecycle kembali, mereduce consumption dan lain-lain, itu kita bisa meminimalisasi produksi. Sehingga apa? Produksi daripada migas pun akan bertahan lebih lama gitu. Lalu tindakan pencegahan dampaknya seperti apa? Bapak Ibu bisa lihat di sini, terutama adalah menetral. Kalau misalnya limbahnya itu adalah limbah cair, kita harus netralkan air yang bersifat asam. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Asyani. Lalu ada menstabilkan lereng untuk mengurangi erosi maupun pengelolaan limbah. Nah, pengelolaan limbah ini bisa bersifat pengelolaan limbah cair, padat maupun gas. Nah, dalam pengelolaan limbah, unsur fungsional yang berperan di sini dimulai dari sumber, proses, pengumpulan, penyaluran, pengolahan, dan pembuangan. Ini harus satu kesatuan, Pak, Bu. Jadi tidak bisa dipisah-pisah. Kalau dipisah-pisah ini tidak akan jalan mekanismenya. Nah, ini yang terakhir dari saya. Ini yang sering kita lupakan. Kita sudah menerapkan teknologi, tapi kita lupa untuk memikirkan bagaimana filosofi dari lingkungan hidup sendiri. Oleh karena itu, ini yang kadang dilupakan oleh kita semua. Kita harus memikirkan konsep ekosofi. Ekosofi itu apa sih? Jangan kita terapkan manusia itu sebagai objek dari alam. Tapi manusia itu kita terapkan satu kesatuan dari alam. Nah, selama ini yang kita rasakan, kenapa pencemaran itu terjadi? Karena kita menerapkan yaitu, kita mau mengatur alam itu sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Nah, ini yang terakhir, ini saya ambil dari guru besar IPB, dari guru besar konservasi lingkungan. Kebetulan tetangga saya sering curhat bersama-sama, ya. Lalu ini salah satu prinsip ekologi yang harus kita ketahui bersama, bahwa kita harus mencintai alam semesta. Kita juga harus memikirkan prinsip kearifan lokal. Jangan membuat teknologi dan tidak memikirkan juga kearifan lokal. Gitu. Lalu kita juga harus menganut sistem azas spiritualisme. Jangan lupa bahwa kita ini juga hidup, bahwa kita ada yang di atas, Tuhan. Nah, Tuhan menciptakan keseimbangan alam itu yang memang harus teratur. Dan memang kita harus atur sedemikian rupa sehingga apa? Prinsip dari teori Maslow, yaitu manusia akan fokus untuk moral konservasi jika kebutuhan biologis, sosial, dan kebutuhan ekonominya terpenuhi. Gitu ya. Nah, ini penutup, ini dari orang Jawa, Pak Husnul nih ya. Nanti tolong dibilang, Pak, saya nggak bisa ngomong Jawanya, nanti diketawain ya. Jadi intinya adalah kita harus berhati-hati untuk memperlakukan alam dan lingkungan hidup. Tidak boleh serakah. Keserakahan itu salah satunya ya ini, kalau kita lebih berpikir positif adalah salah satu kasusnya adalah yang sekarang ini terjadi. Lalu penutup kedua yaitu sekarang Indonesia kekurangan personal-personal yang berwatak leadership. Kebanyakan orang kita adalah berwatak pekerja, tapi tidak mempunyai pengaruh, mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam membuat kebijakan, dalam memberikan tempat bagi terlaksananya program dan implementasi perlindungan, pelestarian, dan penyelamatan alam. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alen, luar biasa ini sangat sekali ya presentasinya. Ya, waktu 30 menit tidak terasa ya Pak Alen ya. Iya Pak. Jadi beliau sudah menyampaikan banyak hal ya, dari data ya, kemudian kondisi ya, data proses pertambangan termasuk limbah ya yang dihasilkan dari setiap proses tadi. Saya kira ini menarik ya untuk kita jadikan nanti diskusi. Untuk selanjutnya ya langsung saja karena waktu kita terbatas ya, saya langsung masuk ke pembicara yang kedua